Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, kakak-kakak Pramuka di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengajarkan semapur kepada peserta didik, khususnya anggota Pramuka Penggalang SD. Cara ini sangat mudah, tidak perlu menggunakan tulisan dan lain sebagainya. Kita cukup untuk melakukan praktik saja. Lalu bagaimana caranya? Maka ikuti saya. Alat yang dibutuhkan adalah semapur. Ya, bendera semapur. Ya, di sini saya sudah pegang satu pasang. Cara mengajarkannya yang pertama adalah ajarkan kepada anak didik kita satu huruf, dan jangan diajarkan semuanya, bertahap. Kita ajarkan 5 huruf terlebih dahulu, dari huruf A sampai huruf E. Perhatikan saya. A, B, C, D, E. Kalau sudah kita ajarkan huruf-huruf ini, maka kita akan langsung tanyakan kepada peserta didik kita satu huruf, apakah mereka sudah memahami huruf yang kita ajarkan. Contoh, kita gerakan huruf E. Maka anak didik kita suruh menebak apakah mereka sudah bisa. Kemudian kita gerakan lagi huruf C. Kita suruh lagi anak didik kita untuk menebak. Kalau misalnya sudah selesai, maka kita coba untuk membuat satu kata dari huruf A sampai dengan huruf E. Berarti contoh katanya adalah cabe. Kita buat kata cabe, ya. Kemudian nanti kita tanyakan kepada peserta didik kita, apakah mereka sudah bisa. C, A, B, E. Ya, seperti itu ya. Dalam memberikan soal kita tidak perlu menyebutkan hurufnya, biarkan saja ya. Jadi kalau misalnya memberikan soal kepada peserta didik seperti ini contohnya. Nah, setelah itu peserta didik kita suruh menjawab. Kalau mereka sudah bisa menjawabnya, maka kita lanjutkan lagi sampai huruf J, ya. Maka saya ulangi lagi dari awal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya. Cukup sampai di situ, kemudian nanti kita lanjutkan lagi dengan cara yang awal tadi. Kita tanya satu huruf, apakah mereka sudah memahami setiap hurufnya. Contoh, saya akan gerakan huruf A. Kemudian anak didik kita suruh menebak, apakah mereka sudah bisa. Kalau sudah, lanjutkan lagi huruf yang lain, huruf H. Anak didik kita suruh menebak lagi. Kalau sudah, lanjutkan lagi huruf yang lain, huruf F. Nah, kalau misalnya sudah bisa, kita coba anak didik kita untuk menebak satu kata kembali dari A sampai huruf J yang sudah kita ajarkan, ya. Contoh berarti katanya adalah kita akan buat kata gajah dari huruf-huruf ini. Maka saya akan praktikkan untuk ditebak oleh anak didik kita, ya. G, A, J, A, H. Gajah, ya. Kalau misalnya anak didik kita sudah bisa menebak, maka kita lanjutkan lagi. Seterusnya seperti itu sampai huruf Z. Dan setiap peningkatan ditambah dari satu kata menjadi 2 kata, 2 kata menjadi 3 kata, 3 kata menjadi 4 kata, dan seterusnya. Dan peringatan terakhir dari saya, ketika sudah membentuk
kalimat, maka mempraktikannya tidak perlu satu huruf ditutup, satu huruf ditutup. Contoh kalau misalnya tadi saya praktikan gajah misalnya, G tutup, A tutup, J tutup, A tutup, H tutup. Ini hanya untuk pemula kalau misalnya baru belajar. Ketika sudah satu kalimat, maka tidak perlu satu huruf ditutup. Tutup itu digunakan untuk pemisah antara satu kata dengan kata yang lainnya. Contoh, saya akan praktikan membuat selamat datang. Seperti itu dua kata. Maka ditutup itu hanya ada di pemisah kata dan di akhirnya saja. Demikian video dari saya. Kita akan lanjutkan lagi ke tahap berikutnya, yaitu dengan level yang kedua, kecepatan ditambah dan bagaimana cara mengirim berita dengan kawan yang lain. Ya, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.